Tak ada yang lebih disyukuri Sahur selain kemurahan alam yang melimpah di sekitar tempat tinggalnya. Barisan pohon kelapa inilah lahannya untuk mengais rezeki. Dari satu pohon kelapa saja, ia hampir bisa memanfaatkan semua bagiannya. Lek waktu desa tayak bau nyoh lah menu ini tetap bau daun. Nah, daun itu ia terlidin lah menu nya jari lidin anu jari sampat daun jari impan sampi makanan sampi. Terus lamun saanu ini teso bau busung ada apa jari topat. Di usianya yang sudah menginjak kepala 6, ayah 7 anak ini memang masih aktif memanjat pohon kelapa. Apalagi alasannya, jika bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Sangat jauh berbeda saat fisiknya masih bugar dulu. Kini pria 63 tahun ini hanya mampu memanjat 1 atau 2 pohon saja. Otomatis tak banyak pula buah kelapa yang bisa ia bawa pulang. Ya, sebagai buruh pemanjat pohon kelapa, Sahur memang tidak diupah uang. Sang pemilik biasanya menerapkan sistem bagi hasil dari panen kelapa yang diperoleh nantinya. Dari lemu sawah lewat, ini deso mau tayak 15 ke 20. Jadi upah atau peran upah tayak kenu, iya sudah jelang kenu, terjual terus. Wasa jari minyak baru terjual, tekadu beli barang, jari belanjain ke anak sekolah. Di usianya yang kian senja, Sahur seringkali didera rasa lelah yang luar biasa. Meski begitu, ia tidak pernah melupakan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Dengan sang suami, Nurjana juga tak ingin menyia-nyiakan satupun bagian dari pohon kelapa. Pohon kelapa yang masih muda ini biasanya ia hanya menjadi pembungkus ketupat. Ia sangat bersyukur kulit ketupat buatannya ini cukup diminati di kampungnya, apalagi jika bertepatan dengan bulan Ramadan seperti sekarang. Ya, sebagai ibu, wanita yang akrab disapa Nur ini memang ingin anak-anaknya dapat memiliki pendidikan yang tinggi. Dan untuk itu ia pun tak mau tinggal diam melihat Sahur sang suami banting tulang sendirian. Yang penyalang misal naranya kan bau si ama terus seloh jelang menara kelak terus malah masak. Jauh ule ada sebotol 2 jual aja tangga-tangga ni di kampung Galok. Habis tak sebotol ada 10.000, kadang-kadang 8.000. Setelah dibersihkan dari sabutnya, buah kelapa kemudian dibelah dan diambil airnya. Selanjutnya tempurung kelapa diketok-ketok seperti ini. Hal ini bertujuan agar daging kelapa yang keras dapat lebih mudah dicongkel. Ya, dalam pembuatan minyak, kelapa yang diperlukan memang buah kelapa tua. Sebab lebih tinggi kandungan santannya dibanding kelapa muda. Untuk mendapatkan santannya, daging kelapa harus diparut terlebih dahulu. Selain butuh waktu yang cukup panjang, memarut daging kelapa dengan parutan manual seperti ini tentu membuat tangan Nur terasa sangat pegal. Apalagi untuk sekali produksi, biasanya ia memerlukan sekitar 7-9 buah kelapa.
Namun demi buah hatinya tercinta, wanita 52 tahun ini tak pernah mau mengeluh. Hasil parutan kelapa kemudian dicampur dengan air kelapa. Diperas segenggam demi segenggam. Lalu disaring sehingga tidak ada ampas parutan yang tersisa di dalam santan. Proses berikutnya adalah memasak santan kelapa. Untuk dapat menjadi minyak diperlukan waktu pemasakan sedikitnya 3 jam, tergantung dari banyaknya santan. Saat dimasak, Nur juga tak boleh berhenti mengaduk. Jika tidak, santan akan cepat gosong. Santan yang semula berwarna putih, perlahan berubah menjadi coklat muda, lalu coklat tua, hingga menjadi bening. Sebab rebusan santan yang kian mengental ini lama-kelamaan mulai membentuk endapan menggumpal. Endapan dari hasil rebusan santan lalu disaring. Cairan bening inilah yang disebut minyak kelapa. Selain sebagai minyak goreng, minyak kelapa juga biasa dimanfaatkan untuk perawatan rambut dan kulit. Dari mengolah 7 butir kelapa, Nur biasanya hanya akan menghasilkan 1 botol minyak kelapa saja. Minyak hasil olahannya ini juga hanya ia jual 15–20 ribu rupiah saja per botolnya. Jumlah untung yang tak seberapa dibanding dengan menjual buah kelapa secara butiran. Tanpa membuang waktu, Nur pun segera bergegas menjajakan minyak kelapa dan kulit ketupat buatannya. Turun melewati jalan setapak inilah satu-satunya caranya menuju perkampungan. Maklum, rumahnya yang terletak di dataran tinggi memang cukup terpencil dan lumayan jauh dari pemukiman warga. Beli dapat, Bu. Dapat, beli dapat. Beli. Kirain beli. 5. 5.000. Minyak dek beli? Beli. Berapa sebotol? 20.000. Oh iya ada sekalian 25. Terima kasih ya. Kulit ketupat ini Nur hargai 1.000 rupiah. Dalam sekali jualan, ia hanya bisa mengantongi keuntungan 10–20 ribu rupiah saja. Sejelo doang lah. Hitung sejelo. Misal bau bis barang apa 1 kilo atau 4 kilo no. Malik dah jauh dulak. Ia kada berbuka mana. Malik. Mau belanja ke anak sekolah, beli sekolah mudah cukup kan, beli ke kanduk menu atau beli terasi, kopi gula secukupnya. Memandikan sapi seperti ini adalah keseharian Abdul Majidi. Selain itu, ia juga biasa menjual sapu lidi serta mencuci pakaian. Semua ia lakukan atas kesadarannya sendiri, tanpa perlu disuruh siapapun. Ya, bagi si bungsu yang akrab disapa Majidi ini, membantu kedua orang tua merupakan bentuk bakti tulusnya sebagai anak. Sapi ini adalah buah rezeki dari Sang Maha Pemberi. Awalnya Sahur hanya merawat induk sapi yang dititipkan oleh pemerintah melalui sebuah program di desanya. Setelah si induk 2 kali beranak, akhirnya Sahur pun berhak memiliki 2 anak sapi sebagai upahnya. Bagi Sahur, kedua anak sapi ini adalah tabungannya. Setelah besar, keduanya akan ia jual untuk menutupi biaya sekolah para buah hatinya. Abdul membantu ibu sama bapak karena kurang mampu, karena pekerjaannya sangat berat, banyak
pekerjaannya. Karena itu Abdul membantu ibu kerja. Abdul melihatnya sedih karena ibu itu bekerja keras buat Abdul untuk menjadi sekolah. Majidi baru saja menamatkan pendidikannya di bangku sekolah dasar. Sebentar lagi, ia akan melanjutkan ke tingkat SMP. Layaknya bocah seusianya, Majidi tentu punya banyak keinginan. Namun bocah 12 tahun ini tak mau menambah beban kedua orang tuanya. Ia paham betul keadaan ekonomi keluarganya. Meski begitu, saat ini ada satu angan kecilnya yang begitu ia dambakan. Abdul pengen beli baju seragam sekolah karena baju seragam sekolah belum dibeliin. Sekarang Abdul kan masuk di madrasah, terus Abdul belum punya baju. Abdul pengen dibeliin, tapi ibu tidak ada uang untuk beliinnya. Tak tersedianya air bersih di sekitar tempat tinggalnya di Dusun Senteluk Daye, Batu Layar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu permasalahan menahun bagi Sahur sekeluarga. Untuk mendapatkan air bersih, bapak 7 anak ini harus mengambilnya di penampungan air yang berjarak 1,5 kilometer dari rumahnya. Penampungan air yang terletak di perkampungan bawah ini merupakan fasilitas dari pemerintah untuk warga kampung. Memikul 2 drum air seperti ini biasa Sahur lakukan minimal 2 kali dalam sehari. Air yang diangkutnya ini hanya digunakan untuk keperluan memasak dan mencuci. Sementara untuk mandi, ia dan keluarganya juga harus kembali berjerih pergi ke perkampungan bawah ini. Selain tidak ada air, di rumahnya istirahat sejenak. Sekali terlampak turun kan, taek, bandai. Ini 2 kali betul lah istirahat lah menunggu kadang-kadang. Ditolong apa selaku sakit, dia mampu ya, yang dia istirahat. Sulit dan berat, tentu tak ia pungkiri. Namun baginya, semua itu adalah bentuk pengorbanan seorang kepala rumah tangga yang harus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Aku poro etil. Kan ya kasih tahu tempe nih kan jaga rupok berbahan urat-urat kedua buka bare wah naruh megari ikan bare nih iya nih. Alhamdulillah. Mesin dah bedai sih deh. Isang ka iya suni. Dakatong itu kasalin tangkong pokoknya ngaji kerja anak-anak no. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua buah ruang kecil berbilik bambu dan beratap rumbia inilah tempat Sahur, Nur, dan kedua anaknya beristirahat.
Sementara untuk aktivitas lainnya, mereka biasa menghabiskan waktu di saung yang dibangun di depan rumah atau yang di masyarakat Lombok biasa menyebutnya beruga. Rumah ini bukan milik Sahur, melainkan milik menantunya. Selain tak dihiasi satupun barang mewah, rumah ini kondisinya juga sudah sangat memprihatinkan. Di mana arah sinta kerisakan nih jangan keseden kan makan arah sinta nih ini bos sinta gawe kan helai jangan keberata peri menti ini dia si tanu saya nggak anak sekolah luwe kan malah ya narik bos sinta biaya. Ya betul, doa ibu supaya ibu dipanjangin umurnya sama bapak, panjangin umurnya supaya bisa bayarin biaya sekolah Abdul, biaya sekolah bisa tinggi